5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran matematika kelas 6. Kita akan belajar tentang bagian-bagian lingkaran. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Bagian-bagian lingkaran. Adik-adik, perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Adakah benda-benda yang berbentuk bidang lingkaran atau lingkaran? Nah, coba sebutkan benda-benda apa saja yang berbentuk lingkaran. Contohnya di sini adalah roda pada sepeda, jam dinding, uang logam, dan kancing. Nah, ini adalah benda-benda yang berbentuk lingkaran atau bidang lingkaran. Menurutmu apa yang dimaksud dengan lingkaran adik-adik? Di sini lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, ini adalah lingkarannya adik-adik ya. Kalian lihat jaraknya itu sama terhadap titik yang ada di tengah ini. Maka bidang ini disebut dengan lingkaran. Sekarang kita masuk dalam bagian-bagian lingkaran. Jadi lingkaran itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama, bagian dalam lingkaran adalah titik pusat. Nah, kamu perhatikan gambar ini adik-adik. Titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran, ini di tengah-tengah lingkaran adalah titik pusat. Nah, pada gambar ini titik 0 ini merupakan titik pusat lingkaran. Jadi berada di tengah-tengah lingkaran, namanya titik pusat. Lalu bagian lingkaran yang kedua adalah diameter. Perhatikan gambar berikut ya. Diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, titik pusatnya tadi kan angka 0 ini. Panjang diameter itu disimbolkan dengan huruf D ya, D kecil. Pada gambar di samping, A ke B adalah diameter lingkaran. Jadi A ke B ini, garis ini dinamakan diameter karena melalui titik pusat ya. Ini namanya diameter. Bagian lingkaran yang ketiga adalah jari-jari. Perhatikan gambar berikut adik-adik. Nah, jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Panjang jari-jari itu ditulis R ya. Kalau diameter tadi D. Kalau jari-jari itu R kecil. Panjang-panjang jari-jari lingkaran ini itu adalah setengah dari panjang diameternya. Pada gambar di samping, 0 ke A itu diameter, 0 ke B diameter jari-jari, maaf ya, 0 ke A jari-jari, 0 ke B jari-jari juga, 0 ke C ini juga jari-jari. Ini termasuk jari-jari lingkaran. Jadi jari-jari lingkaran itu setengah dari diameter lingkaran. Berikutnya ada busur. Nah, adik-adik perhatikan di sini. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lingkungan tersebut. Busur lingkaran itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu busur kecil dan busur besar. Nanti apa bedanya busur kecil dan busur besar? Nanti Kak Citra akan jelaskan. Akan tetapi jika hanya disebut busur lingkaran, maka yang dimaksud adalah busur kecilnya. Nah, pada gambar di samping
A ke B ya, ini ya. A ke B ini merupakan busur lingkaran. Nah, ini ya, A ke B ini busur lingkaran. Bagian lingkaran yang berikutnya adalah tali busur. Nah, adik-adik perhatikan di sini apa itu tali busur. Nah, tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung dari lingkarannya. Tadi kalau busur ini kan misalnya A ke C ini. Nah, sekarang kalau tali busur itu garisnya ini ya, yang menghubungkan busur lengkungnya. Pada gambar di samping, garis lurus A ke C merupakan tali busur lingkaran. Selanjutnya ada juring. Nah, ini adalah juring adik-adik gambarnya. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Nah, pada gambar di samping, juring lingkarannya itu ditunjukkan oleh daerah B0C ya. Daerah yang dibatasi oleh jari-jari 0B, 0C dan busurnya adalah busur BC. Ya, itu ya adik-adik ya yang perlu kalian ketahui. Berikutnya ada tembereng ya. Nah, tembereng ini adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ini busur, ini tali busur yang lurusnya. Nah, di dalamnya ini namanya tembereng. Nah, pada gambar di samping, daerah yang berwarna biru yang dibatasi oleh busur AC dan tali busur AC, ini busurnya tuh yang lengkung ya, tali busur itu yang lurus ya. Ini merupakan tembereng. Bagian lingkaran yang ke-8 adalah apotema. Apa itu apotema? Nah, apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran. Dan garis tersebut harus tegak lurus dengan tali busurnya. Nah, pada gambar di samping ya, ini adalah OD. Nah, di sini seharusnya D ya. Ini adalah apotema. Jadi begini. Ini adalah busurnya. A ke B ini adalah busurnya. 0 ini adalah titik pusatnya. A ke B yang garis lurus adalah tali busurnya. Lalu ditarik ke atas ke arah titik pusat. Nah, ketemu titik pusat di sini, maka 0 ke D ke sini ini namanya apotema. Nah, sekarang bagaimana membedakan juring kecil dan juring besar serta tembereng kecil dan tembereng besar? Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ini yang kecil ini namanya adalah juring kecil. Ya, karena bentuknya kecil ya juringnya. Sedangkan yang besar ini ya, yang warna putih ini adalah juring besar. Lalu tembereng kecil seperti apa? Nah, kalau tembereng kecil dan tembereng besar itu bedanya cuma ini, sama. Kalau yang besar ini, yang putih besar ini tembereng besar. Kalau yang kecil ya tembereng kecil. Itu cara membedakan juring dan tembereng besar maupun kecil. Jadi kalian harus paham ya cara membedakannya. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita tentang bagian-bagian lingkaran. Semoga adik-adik paham ya apa yang Kak Citra sampaikan. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya. Tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.